Nah, yang nggak bisa keluar, yang kejebak di dalam kampus, mereka akhirnya ngunci diri dalam kelas buat ngehindarin para anggota kartel ini. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Dan sebagai bukti kalau dia tuh beneran kebal hukum, Vito tuh sampai bikin video klip musik yang judulnya El Corrido de Leon di dalam penjara. Ini lagi ramai banget nih beberapa hari terakhir nih. Chaos di Ekuador. Udah banyak banget tuh kan di sosmed video-video yang nunjukin anggota kartel yang tiba-tiba muncul di kota-kota sambil bawa senjata. Terus ada juga video yang nunjukin mereka ngerusuh di penjara. Sampai yang paling viral tuh ada beberapa anggota kartel yang tiba-tiba masuk ke studio TV. Dan di situ mereka nodongin senjata ke orang-orang yang lagi siaran langsung. Jadi ya emang udah sekeos itu di sana. Dan kalau ditanya alasannya kenapa ini kartel bisa sampai segininya, ya sebenarnya alasannya tuh mirip-mirip kayak kasus rusuh di Meksiko tahun lalu ya. Yang jadi rusuh gara-gara anaknya El Chapo ditangkap. Cuma yang bikin kasus di Ekuador ini menurut gue lebih parah, soalnya kartel-kartel di Ekuador ini bisa dibilang naiknya tuh mereka tuh relatif baru. Dan baru beberapa tahun belakangan ini aja banyak pecah konflik. Anak baru naik kayak gini kok udah berani nantangin pemerintah secara langsung dan terbuka kayak gini. Sampai-sampai sama pemerintahnya tuh balik direspon keras lagi. Ini punya apa ya mereka ya sampai bisa seberani ini ya? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa kartel di Ekuador tiba-tiba ngamuk di Learning by Googling. Ya, gue yakin pasti udah banyak yang tahu lah ya di sini ya kalau di Ekuador tuh lagi ada rusuh gara-gara kelakuan kartelnya. Soalnya emang berita sama video-videonya tuh banyak banget seliweran di sosmed. Nah, rusuh-rusuh ini kalau menurut CNN semuanya tuh dimulai di hari Senin tanggal 8 Januari 2024 kemarin. Waktu pemerintah Ekuador netapin status darurat nasional setelah Jose Adolfo Macias Villamar atau lebih dikenal dengan nama Vito nggak ada di selnya. Siapa tuh Vito? Vito ini dia nih bos dari salah satu kartel narkoba terbesar di Ekuador, Los Choneros. Dan dicap juga sebagai salah satu kriminal paling berbahaya di Ekuador. Ya gimana nggak paling berbahaya? Lu bayangin aja nih, Vito tuh sebenarnya tuh udah ditahan dari tahun 2011. Waktu posisi dia belum jadi petinggi Los Choneros. Terus dia sempat kabur di tahun 2013, walaupun akhirnya ketangkap lagi. Nah yang gila, walaupun udah ditahan, tapi dia tetap berani bilang kalau dia tuh ya semacam kebal hukum gitulah. Jadi kayak, ya udah kalau mau nangkep gua, nahan gua, sok aja. Orang di penjara juga polisi nggak akan berani ngapa-ngapain gua kok. Dan sebagai bukti kalau dia tuh beneran kebal hukum, Vito tuh sampai bikin video klip musik yang judulnya El Corrido de Leon di dalam penjara. Ya, kalau orang biasa nggak mungkin bisa dong bebas syuting video klip begini di penjara. Ini ngeri juga ya powernya doi ya. Es Adolfo Macias Villamar. Dan Vito sendiri secara resmi jadi pemimpin Los Chonerosnya tuh di tahun 2020. Setelah pemimpin sebelumnya tewas ditembak sama orang nggak dikenal. Nah, waktu naik jadi pemimpin ini, posisi Vito tuh sebenarnya masih di penjara ya. Jadi ya sejak dia jadi pemimpin tuh bener-bener belum pernah keluar penjara doi. Sampai akhirnya ya di kejadian kemarin, di hari Senin 8 Januari 2024 kemarin, waktu Vito mau dipindahin ke fasilitas keamanan yang lebih ketat, tiba-tiba selnya ditemuin udah dalam kondisi kosong. Kaget lah semua orang di situ. Loh, ini mana orangnya ini? Terus nggak lama dari situ, kelompok kartel-kartel di sana, termasuk Los Choneros, mereka ngeluarin pengumuman perang dan ngasih peringatan ke pemerintah buat nggak macem-macem sama kartel. Waduh. Nah, di sini kalau menurut The Guardian, sebenarnya Daniel Noboa, presiden baru Ekuador yang baru aja dilantik di akhir bulan November 2023 kemarin, dia tuh sebenarnya emang berambisi banget buat numpas aktivitas kartel narkoba di Ekuador. Dia bahkan sempat bilang kalau Ekuador tuh bakal bikin 2 fasilitas keamanan super ketat buat anggota gangster sama buat kartel narkoba. Ya mirip-mirip kayak Sekot di El Salvador lah. Ingat kan? Sekot inget kan? Jadi pengen nyebut kepanjangannya Sekot lagi nih. Boleh kali ya sekali ya, boleh ya. Centro de Confinamiento del Terrorismo. Lega udah, lega. Ayo kita lanjut yuk. Known by his alias, Vito. He's not just any escapee, he's the leader of one of the most powerful drug gangs in Ecuador, who vanished overnight from a high-security jail. Searches are continuing to confirm that he has definitely left the prison. Nah, walaupun sebenarnya ini niatnya bagus kan, tapi ternyata statement dari presiden baru inilah yang kemudian bikin kartel-kartel di Ekuador mutusin buat perang ngelawan pemerintahan Noboa. Dan di sisi lain, Presiden Noboa diancam sama kartel gitu, nggak takut dia. Malah langsung dia netapin status darurat nasional selama 60 hari ke depan. Lama juga ya.
Disebut total ada 20-an kelompok kriminal yang sama Presiden Noboa tuh dimasukin list sebagai organisasi teroris dan bakal dia perangin secara total. Dan termasuk di sini ya Los Choneros. Bahkan di sini Presiden Noboa tuh sampai ngerahin anggota militer juga buat ngebantu polisi nangkap dan numpas anggota Los Choneros dan kartel-kartel lainnya. Terus jam malam juga diberlakukan dan masyarakat dilarang buat kumpul-kumpul di luar dulu. Ya, pokoknya udah mencekam banget lah suasana di sana sejak statusnya jadi darurat nasional. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Mr. Noboa declared a state of emergency on Monday after a wave of gang violence swept through the Andean country. Nah, nggak lama habis deklarasi perang dari kartel diumumin, kalau menurut CNN, langsung tuh waktu itu dilaporin ada 6 penjara di Ekuador yang ngalamin kerusuhan. Para tahanan di situ yang emang kebanyakan anggota gangster sama kartel, mereka mulai tuh ngelancarin aksi-aksi dan ngebikin penjara-penjara ini chaos. Bahkan di sini ada juga sipir-sipir yang disandra sama dibunuh sama para anggota kartel ini. Sampai akhirnya penjara-penjara ini jadi dikuasain sama mereka. Jadi dikuasain sama para anggota kartel. Dan beberapa video ancaman yang dibikin sama para anggota kartel ini juga nyebar di internet ya. Video-videonya tuh nunjukin beberapa sipir yang mereka sandra, ada juga yang ditembak mati sama digantung. Sambil mereka ngelakuin itu semua, sambil mereka ngancam pemerintah. Mereka bilang, ini akibatnya kalau Anda berani mengusik kelompok kami. Sumpah ini gue gak tega liat videonya anjir. Kasihan banget ini, serem banget. Tapi ya kalau lu penasaran, kalau lu belum lihat dan pengen lihat, ini videonya udah gue taruh di tempat biasa ya. Oh iya, kalau menurut The Guardian, kerusuhan di penjara ini juga ngebikin Fabricio Colón, pemimpin Los Lobos, pemimpin salah satu kartel lain di Ekuador, ikutan kabur. Ini berarti ada 2 gembong kartel besar yang kabur, anjir. Runyam ini udah, runyam. Terus selain nargetin aparat di kota Guayaquil, kota tempat Vito di penjara, selain itu aksi-aksi teror dari anggota kartel juga terjadi di banyak tempat lain. Ya yang paling viral pastinya waktu beberapa anggota kartel dengan senjata lengkap tiba-tiba masuk ke studionya TC Television, salah satu stasiun TV lokal di kota Guayaquil. Mereka masuk waktu TV-nya lagi siaran langsung. Jadi itu TV lagi live, tiba-tiba kelihatan tuh beberapa orang masuk dan langsung nodongin senjata ke presenter sama bintang tamu siarannya. Dan walaupun akhirnya polisi berhasil ngelumpuhin anggota kartel ini, tapi di sini 2 orang kru TC Television jadi korban luka selama penyanderaan. Satu patah tulang, satu lagi kakinya ditembak. Terus selain ke stasiun TV, ada juga anggota kartel yang ngerengsek masuk ke University of Guayaquil. Nah, mereka yang masuk ke kampus ini, mereka langsung nyulik-nyulikin orang sambil nodongin senjata. Dan ya udah, pada panik lah orang-orang di situ, pada lari semuanya keluar kampus. Nah, yang nggak bisa keluar, yang kejebak di dalam kampus, mereka akhirnya ngunci diri dalam kelas buat ngehindarin para anggota kartel ini. Ini ngeri banget ya, udah siapa aja yang bisa jadi korban loh ini berarti loh. Aduh. Dan yang harus kita tahu di sini, anggota kartel yang rusuh ini tuh nggak cuma di kota Guayaquil doang ya. Di kota-kota lain juga, kayak Cuenca, Machala, Loya, sama ibu kota Huito, itu juga dapat ancaman dari kelompok-kelompok kartel ini. Mulai dari tembak-tembakan antara anggota kartel sama polisi, pembakaran, sampai sejumlah ledakan dilaporin terjadi di beberapa titik di kota-kota itu. Dan aksi-aksi teror ini, beberapa diantaranya tuh nyasar orang-orang yang megang posisi penting di pemerintahan. Jadi ya, kebayang ya pejabat Ekuador sekarang deg-degannya kayak apa tuh. Tapi ya walaupun targetnya pejabat, beberapa warga sipil juga dilaporin jadi korban di sini. Terus beberapa tokoh juga dilaporin ngalamin penjarahan. Ya intinya bener-bener chaos banget lah di sana. Bahkan beberapa kota tuh dilaporin sampai udah bener-bener lumpuh loh. Toko, bank, pasar, sampai mall itu semuanya pada tutup tuh. Demi menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Dan sampai gue bikin video ini, pemerintah Ekuador tuh konfirmasi seenggaknya ada 10 orang yang jadi korban tewas dari kerusuhan yang dibikin sama kelompok kriminal di sana. Aduh. Ini semoga korbannya nggak nambah lagi ya. Amin, 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 amin. Nah yang miris nih sebenarnya bisa dibilang dalam sejarahnya Ekuador tuh negara di Amerika Selatan yang relatif aman dari teror kartel loh. Kalau menurut The Guardian, walaupun mereka diapit sama 2 negara penghasil kokain terbesar di dunia, Kolombia sama Peru, tapi Ekuador tuh justru jadi negara yang relatif damai. Tapi terus di beberapa tahun belakangan ini semuanya berubah nih. Aktivitas kartel di sana tuh malah jadi makin masif. Kalau menurut Fernando Carrion, pakar pertahanan di Latin America Social Sciences Institute, dia bilang, di tahun 2017, tingkat kematian akibat kekerasan di sana tuh rendah banget. Cuma di angka 5 dari setiap 100.000 penduduk. Tapi jumlah itu terus naik tajam di tahun 2023, jadi 46 kematian dari 100.000 penduduk.
Dan itu jadi tahun dengan tingkat kekerasan paling tinggi di Ekuador. Dan dipercaya ini angkanya bisa naik gini ya karena aktivitas kartel yang makin kencang di sana. Tapi kenapa bisa jadi banyak kartel? Nah, kalau menurut New York Times, alasan aktivitas kartel di Ekuador jadi makin masif tuh soalnya makin banyak produsen dan penjual narkotika yang ngejalin kerjasama sama kartel-kartel di Ekuador. Terus belum lagi kartel-kartel di Ekuador ini mereka tuh sekarang tuh punya backingan dari kartel-kartel besar di benua Amerika. Kayak misalnya backingan dari kartel Sinaloa. Yang akhirnya ya bikin kartel di Ekuador ini jadi makin berani dan makin semena-mena. Jadi ya basicnya dari dulu kartel tuh emang ada di Ekuador, tapi ya masih kecil banget lah skalanya. Tapi karena terus order meningkat kan, sama dapat backingan dari kartel-kartel besar dunia juga, jadinya ya udah nyolot sekarang mereka. Siapa aja yang ngancem mereka bakal dilibas, nggak terkecuali pemerintah. Security in Ecuador has been worsening since the pandemic, which also brutally battered the economy. The government says violent deaths nationally nearly doubled in a year to more than 8,000 in 2023, and blames the situation on the growing reach of cocaine trafficking gang. Bahkan kalau mungkin lu ingat di tahun 2023 kemarin, waktu Ekuador lagi masa-masanya pemilu, itu juga kan ada kejadian tuh. Waktu itu salah satu calon presiden Ekuador, Fernando Villavicencio, yang kalau kampanye dia tuh masif banget ngampanyein penumpasan kartel narkoba, dia endingnya malah tewas dibunuh kan. Pada ingat kan lu kan ini kan ada videonya kok itu kok. Padahal calon presiden paling favorit lo dia waktu itu loh. Malah dibunuh. Dan dipercaya ini ya gara-gara selama kampanyenya dia selalu ngomongin numpas kartel. Dan sebelum dibunuh beliau juga sempat cerita kalau beliau dan keluarganya ini sering banget dapat ancaman pembunuhan dari anggota kartel Los Choneros. Yang akhirnya beneran kejadian. Ini salut sih gue sama capresnya sih. Berani lo dia lo sampai beneran hilang nyawanya. Aduh. Di sini beberapa sumber nyebut kalau Fernando Villavicencio tuh dibunuh sama salah satu anggota geng Los Lobos. Ini semoga presiden yang sekarang nggak jadi korban juga ya. Ya soalnya presiden yang sekarang kan dia juga kan masif banget yang ngeberantas kartelnya ya. Sampai diajak perang kan tadi kan sama kartelnya kan. Ya semoga selalu dikuatkan lah jadilah. Dan yang pasti semoga operasi penumpasan kartel ini bisa berjalan tanpa makan banyak korban lagi ya. Amin, 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 amin. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kartel-kartel ini bakal segera keok atau ini bakal jadi perang yang panjang? Bakal jadi perang yang lama? Yang mana nih? Silakan komen. And turning now to breaking news, a presidential candidate in Ecuador's upcoming elections was killed tonight during a campaign event. Fernando Villavicencio was holding an event at a school north of Quito when he was shot. The assassination took place just 10 days before Ecuador was due to hold its presidential primary election. Oke, sekian review kali ini tentang kenapa kartel-kartel di Ekuador pada ngamuk. Ya, ternyata karena presidennya terang-terangan mau merangin mereka ya, langsung direspon sama mereka. Tapi presiden di sini nggak takut nih. Ya, jadinya kayak sekarang ini, ngeri banget di sana. Kalau lu mau revisi ke gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!